Baik, untuk selanjutnya ini ada dari, tidak ada namanya. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya penyebab jika suka berpikir buruk, suuzon dan terkadang berpikir ke arah perzinahan. Apa solusinya agar tidak berpikir seperti itu lagi? Bagaimana nih Ustazah nih? Baik ya, ini untuk yang bertanya ya. Pikiran kita ini kan memang begitu tuh. Dianya seperti apa ya, seperti panci atau seperti mangkok yang masuk di dalamnya perkara-perkara yang dilihat mata dan yang didengar telinga. Jadi dia menampung gitu sifatnya. Pemikiran kita itu menampung. Ketika kita sedang diam, maka yang akan terbersit di pikiran kita adalah apa yang selama ini ditampung oleh hati, apa yang selama ini ditampung oleh mangkuk tadi ini, mangkuk pemikiran kita ini gitu ya. Jadi bayangkan bahwa kita memiliki satu buah mangkuk yang terbuka gitu. Apapun yang masuk di dalamnya itu kemudian akan mengendap di sana. Ketika kita diam, maka yang akan kembali di pikiran kita adalah apa yang ada di dalam mangkuk tersebut. Maka kalau kamu ngerasa bahwa ini kok saya selalunya kalau diem nih mikirnya yang enggak gitu ya, mikirnya yang suudzon, mikirnya negatif, bahkan nauzubillah ke arah perzinahan misalnya kayak begitu. Asal ngelihat saya identifikasikan bahwa ini adalah laki-laki misalnya. Asal ngelihat perempuan cakep dikit udah berpikirnya ke arah perzinahan. Nah, kalau gitu sepertinya apa nih yang harus dilakukan gitu ya? Tidak hanya sekedar bacaan, dzikir atau doa, tapi yang saya minta darimu adalah untuk memperbaiki isinya mangkok tersebut. Jadi si mangkoknya ini isinya diperbaiki gitu. Gimana caranya memperbaiki isinya mangkok tersebut gitu? Dengan memperhatikan apa yang masuk di dalamnya. Si mangkok ini punya dua pintu. Pintunya adalah mata sama telinga. Kalau kamu kepengen isi pikiranmu itu bagus, maka pastikan untuk kamu tidak melihat kecuali yang baik dan tidak mendengar kecuali yang baik. Jaga mata, jaga telinga. Mohon maaf. Ada banyak orang zaman sekarang kan yang dengan kemudahan media seperti sekarang ini kan begitu mudah untuk mengakses tayangan-tayangan yang nggak benar di internet misalnya begitu ya, untuk bisa mendengarkan yang nggak benar begitu. Nah itu karenanya kemudian kalau kamu ingin dapat lebih menjaga hatimu, maka jangan dengar yang nggak baik, jangan melihat yang nggak baik. Yang ke arah yang kamu kepengen hindari itu, misalnya kayak ke arah perzinahan dan lain sebagainya, itu yang kamu hindari penuh gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama itu untuk kamu jaga pandangan, kamu jaga pendengaran, begitu ya. Kemudian yang kedua, puasa itu adalah merupakan salah satu dari imsak, salah satu dari penahanan terhadap hawa nafsu, penahanan terhadap semua anggota tubuh dari hal-hal yang nggak baik. Gitu ya. Jadi katanya seorang ulama, siapa yang menja'abat syabi'at min hukulul a'dha, siapa yang perutnya lapar maka akan kenyanglah seluruh anggota tubuhnya. Jadi ketika si perutnya ini lapar, pikiran juga mau berpikir yang negatif, mau suudzon, mau berpikir ke arah itu tadi perzinahan, itu malas gitu. Mata juga malas mau lihat macam-macam, telinga juga malas lihat macam-macam gitu kan. Kaki juga malas buat pergi-pergi orang lagi puasa kan. Nah itu jadinya kalau kamu kepengen untuk lebih mampu menjaga dirimu dari apa yang kamu sebutkan tadi, gampang suudzon, gampang berpikir negatif, gampang berpikir ke arah perzinahan, maka disarankan padamu untuk berpuasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika datang seorang pemuda, dia bilang, ya Rasulullah, ini uridun nikah. Saya pengen menikah Rasul, tapi saya nggak punya dananya. Maksudnya jangankan buat ngidupin perempuan nih gitu ya, buat menafkahi perempuan tersebut, buat diri saya aja setengah mati saya Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan kepadanya, kalau begitu berpuasalah. Itu karena memang puasa itu adalah sesuatu hal yang dapat menahan hawa nafsu seseorang dari melakukan hal-hal yang nggak baik. Tidak hanya cukup dengan sehari, misalnya dalam sebulan begitu kan ya, akan tetapi sering-sering mengerjakan puasanya. Puasa yang paling berat tuh puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kalau menurut kamu merasa perlu nih yang bertanya ini ya, merasa perlu buat benar-benar nahan dirinya sehingga enggak
berpikir lagi hal-hal yang seperti itu gitu, cobain buat ngerjain puasa ini. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Emang berat hawa nafsunya gitu, tapi nanti dia akan menjadi dikekang gitu kan. Sebab nih kalau lagi lapar perutnya, anggota yang lain akan kenyang, dan sebaliknya kalau si perut itu lagi kenyang gitu kan, anggota lain semuanya jadi lapar. Mata bawaan pengen nonton, telinga bawaan pengen dengerin apa segala macam begitu kan ya. Kemudian lagi pikiran juga bawaannya berpikir hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi sekali lagi saya sarankan kepadamu, yang pertama, bagusin isi mangkok pemikiranmu dengan cara ghaddul basar dan ghaddus sama', dengan cara tundukkan pandangan dan tutuplah telinga dari hal-hal yang bisa membawa kepada perzinahan. Itu yang nomor satu. Kemudian yang keduanya adalah berpuasa. Dan yang ketiganya adalah sibukkan pikiranmu dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Sibukkan pikiranmu dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Atau bahkan sesuatu hal yang nggak bermanfaat secara agama gitu ya, tapi bermanfaat secara dunia, nggak apa-apa, lebih baik masih daripada berpikir yang enggak gitu. Misalnya ngisi TTS misalnya gitu. Itu kan pikiran jadinya mikir tuh. Mikir walaupun itu bukan sesuatu hal yang penting secara agama gitu ya. Tapi itu akan membuat pikiranmu itu enggak ke arah situ terus gitu. Kemudian lagi fisik juga ya, berpengaruh juga. Saya juga menyarankanmu untuk cobain olahraga gitu. Ya. Karena di saat kita lagi berolahraga, itu jantung terpompa, badan kemudian bergerak, itu biasanya pikiran juga jadi jauh lebih jernih. Seperti itu. Baik. Nah, Ustazah, ini mengenai yang tadi ya, Ustazah. Ini ada puasa, untuk kuncinya adalah puasa. Nah, ketika saat ini kan media memang banyak ya, situs-situs internet gitu. Secara tidak sengaja saat puasa gitu ya, Ustazah ya. Ini pertanyaannya, apakah memang itu bisa membatalkan gitu? Jadi puasanya jadi ya kayaknya nggak tahan dari sosial media ini gitu, gangguannya. Kalau kemudian dia di saat berpuasa itu dia menonton sesuatu hal yang tidak sengaja gitu. Kalau nggak sengaja itu yang pertama ya. Yang pertama terbuka, terlihat itu nggak sengaja. Tapi kalau kemudian melihat itu udah sengaja dong. Berarti kan kata Nabi kan kayak gitu. Lakal ula wa alika tsaniyah. Terhadap Nabi kita Muhammad, terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Nabi bilang seperti itu. Lakal ula wa alika tsaniyah. Artinya bahwa kalau kita terlihat sesuatu itu enggak dihitung. Tapi kalau kemudian apaan nih? Jadi dilihat. Nah, itu jadinya kemudian. Kalau sampai kemudian datang syahwat ya. Di dalam dirinya kayak begitu, itu membatalkan pahalanya puasa. Kalau sampai mohon maaf, kalau sampai kemudian ada yang keluar dari orang tersebut, nah itu bisa batal sama puasanya sekalian. Semuanya bisa batal puasanya sekalian gitu ya. Tapi kalau misalnya datang syahwat tapi nggak ada yang keluar apa-apa begitu ya, nah itu batal pahalanya puasa sebab dia melihat dengan syahwat. Sayyidina Muhammad, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam mengatakan khamsun yuftirna shaim, 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Yang pertama kadzib, bohong. Kedua ghibah, membicarakan aib orang. Ketiga namimah. Keempat al-yaminul fajirah, sumpah palsu. Dan yang kelimanya adalah an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Jadi kita hindarkan semua hal-hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua yang membuat Allah murka insyaallah. Baik, Ustazah. Jadi sudah terjawab ya untuk pertanyaan